Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saksi dengan nomor register perkara 1877-Perdata-G-2024-PN Ternate antara Saskia Dinar sebagai penggugat melawan Reynal Apriansa Alting sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni dimulai. Yang mulia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saksi biasa dengan nomor register perkara 18-Perdata-G-2024 Pengadilan Ternate antara Saskia Dinar selaku penggugat melawan Reynal Apriansa Alting selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan dua orang saksi, yaitu Sayudi Esmadi dan Radiansa Sudarso yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini. Baik. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah Anda sudah siap dengan saksi Anda? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan 4 orang saksi, yaitu Windy Clara Sudirman, Sinta Kade, Safira Rizka, dan Zafira Karunia yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah para saksi siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Panitra, hadirkan saksi ke ruangan sidang. Petugas hadirkan saksi dari pihak penggugat ke ruang sidang. Para saksi silakan duduk di sini. Baiklah, yang pertama dimintai keterangan adalah saksi 1. Apakah saksi 1, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap. Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara Sayudi Mahdi, betul? Betul Yang Mulia. Umur? 25 tahun Yang Mulia. Pekerjaan Anda? PKW Negeri Sipil Yang Mulia. Agama? Islam. Alamat Anda? Mestio. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar saya mengenal para pihak. Apakah Anda memiliki hubungan darah dengan para pihak? Tidak ada Yang Mulia. Hubungan semendai? Ada Yang Mulia, saya merupakan suami tergugat. Hubungan pekerjaan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya kepada saudara saksi 2. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia.
siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Saudara saksi, silakan maju untuk menunjukkan tanda pengenal Anda. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, saudara saksi, saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Nama lengkap Anda, Dari Sudarso, umur, 20 tahun, pekerjaan, tidak swasta, agama Anda, Islam, alamat, soal, apakah Anda kenal dengan para pihak, benar, saya mengenal para pihak. apakah Anda memiliki hubungan darah dengan para pihak, Tidak ada yang mulia. bagaimana dengan hubungan semendai, Tidak ada yang mulia. Saudara para saksi, apakah bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Bersedia. Benar. Bagaimana dengan saudara saksi 1? Bersedia? Bersedia yang mulia. Para saksi, mohon untuk membesarkan suara. Baik yang mulia. Saudara para saksi, silakan saudara berdiri. Petugas sidang harap untuk membantu mengambil sumpah. Untuk hakim anggota 1, silakan. Baik. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar sebenar-benarnya, yang benar sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Tolong suaranya diperbesar, saya akan ulang. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar-benarnya, memberikan keterangan yang benar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Baik, terima kasih kepada para saksi. Silahkan duduk. Para saksi, tadi saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara berdua mengerti? Berarti yang mulia. Baiklah, yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi 1. Kepada saksi 2, silahkan untuk menunggu di luar. Petugas sidang mohon untuk mengantar saudara saksi keluar. Saudara saksi 1, apakah Anda mengerti kenapa Anda dihadirkan di persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pinjam-meminjam uang antara penggugat dan tergugat. Apakah Anda mengetahui kapan pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat terjadi? Ia yang mulia, pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 di kediaman penggugat. Apakah Anda menyaksikan secara langsung kejadian tersebut? Ia yang mulia, pinjam uang tersebut dilakukan tergugat sendiri kepada penggugat dan disaksikan langsung oleh saya karena penggugat merupakan istri saya. Otomatis kejadian tersebut saya kan sendiri di kediaman saya. Apakah tergugat pernah menemui Anda untuk membahas terkait pinjaman? Saya mengenal tergugat dari tahun 2015
kami berhubungan baik karena saat itu tergugat merupakan seorang kontraktor dan penggugat pekerja swasta. Pada bulan Desember tahun 2020, tergugat bilang ke saya kalau tergugat butuh uang. Lalu saya sampaikan bahwa bisa berkomunikasi untuk melakukan pinjam karena saat itu sedang momen pilkada. Lalu tergugat datang bersama saudara Asgar Saleh ke rumah saya dengan maksud tergugat membutuhkan tambahan dana. Waktu itu tergugat menyampaikan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Lalu saya sendiri sampaikan kepada tergugat kalau dana dibutuhkan tergugat sebesar itu sangat berat, dan saat itu saya mengusulkan kepada tergugat untuk menghubungi rekan tergugat yang bernama saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos. Apakah Anda menyaksikan ketika tergugat menghubungi rekan tergugat yang bernama saudara Budi Lim dan saudara Reni Laos? Tidak, yang mulia. Akan tetapi saudara Budi Lim dan saudara Reni Laos menyampaikan kepada saya bahwa mereka telah dihubungi oleh tergugat dan menyampaikan maksud pinjam dana tersebut. Apakah kedua rekan tergugat tersebut menyampaikan berapa besar pinjaman yang diminta oleh pihak tergugat? Iya, yang mulia. Mereka bilang ke saya kalau pinjaman yang dilakukan oleh tergugat kepada saudari Budi Lim sebesar 70 juta rupiah dan kepada saudari Reni Laos 130 juta rupiah. Apakah kedua rekan tergugat tersebut menyampaikan berapa besar pinjaman? Apakah Anda sudah mengonfirmasi kepada tergugat terkait pinjaman tersebut? Sudah, yang mulia. Setelah mendengar hal yang disampaikan oleh rekan tergugat tersebut, saya lalu menghubungi tergugat untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui apakah pinjaman tersebut menggunakan kwitansi atau tidak? Iya, yang mulia. Saat itu saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos menyampaikan kepada saya kalau tergugat tanda tangan kwitansi berulang mereka memberikan uang karena tergugat menandatangani kwitansi pinjam tersebut, lalu uangnya langsung disampaikan atau diberikan. Selain pinjaman tersebut, apakah ada pinjaman lain yang dilakukan oleh pihak tergugat? Ada, yang mulia. Tergugat melakukan pinjaman uang kepada penggugat yang merupakan 150 juta rupiah. Apakah Anda mengetahui terkait pemberian kuasa oleh saudara Budi Lim dan saudara Reni Laos kepada penggugat dalam hal ini? Iya, yang mulia. Saat itu saya menjabat sebagai kepala dinas PU dan saya tahu ada kegiatan tergugat yang belum cair sebesar 500 juta. Selanjutnya saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos menelpon saya menanyakan kapan uang pinjam tersebut akan dikembalikan oleh tergugat. Lalu saya pun menyatakan bahwa istri saya dipinjamin uang oleh tergugat. Kalau saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos mengambil uang kepada tergugat, baiknya membuat surat kuasa kepada penggugat agar penggugat langsung memberikan somasi kepada tergugat. Setelah penggugat memberikan somasi kepada tergugat, barulah tergugat menghubungi saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos. Dan sepengetahuan saya, uang pinjam tergugat kepada saudara Budi Lim dan saudari Saudara saksi, mohon untuk keterangannya diperjelas dan diperbesar. Diperjelas dan diperbesar suaranya. Ya. Iya, yang mulia. Saat itu saya menjabat sebagai kepala dinas PU dan saya tahu ada kegiatan tergugat yang belum cair sebesar 500 juta. Selanjutnya saudari Budi Lim dan saudari Reni Laos menelpon saya menanyakan
kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh tergugat. Lalu saya pun menyatakan bahwa istri saya pun dipinjam uang oleh tergugat. Kalau saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos mengambil uang kepada tergugat, baiknya membuat surat kuasa kepada penggugat agar penggugat langsung memberikan somasi kepada tergugat. Setelah penggugat memberikan somasi kepada tergugat, barulah tergugat menghubungi saudari Budi Lim dan saudari Reni Laos. Dan sepengetahuan saya, uang pinjaman tergugat kepada saudara Budi Lim dan saudari Reni Laos sudah diganti, tetapi menerima informasi bahwa pinjaman tergugat kepada saudari Budi Lim sisa 40 juta rupiah. Saudara saksi, apa Anda tahu berapa pinjaman yang telah dibayar tergugat kepada penggugat? Tergugat sudah bayar pinjaman ke penggugat sebesar 50 juta rupiah, jadi masih kurang 100 juta rupiah lagi. Apakah Anda dan istri Anda sudah pernah melakukan penagihan terkait pinjaman tersebut terhadap yang tergugat? Kami sudah berulang-ulang kali melakukan penagihan kepada tergugat dan jawaban tergugat tidak pernah melihat uang tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin ketika gugatan perkara didaftarkan ke pengadilan negeri, kuasa hukum tergugat yang pertama saudari Sinta Kader sempat ke rumah saya dan mengatakan akan membayar pinjaman tergugat sebesar 25 juta rupiah tahun ini dan akan membayar pinjaman sebesar Sebesar berapa pihak saksi? tergugat sebesar 25 juta rupiah tahun depan akan, tetapi penggugat tidak mau karena penggugat lebih condong agar dibicarakan terkait dengan limit waktu nominal pengambilannya karena mengingat pinjaman sudah cukup lama. Baik, karena mengingat pinjaman sudah cukup lama, maka saudara saksi, apakah ada orang lain yang menyaksikan ketika penggugat menyerahkan uang kepada tergugat? Iya, yang mulia, saat penggugat menyerahkan uang kepada tergugat, saat itu yang menerima adalah saudara Radiansa Sutarso yang disaksikan oleh tergugat sendiri di rumah penggugat. Apa hubungan saudara Radiansa Sutarso dengan tergugat? Mereka adalah teman akrab yang mulia. Apakah Anda masih berkomunikasi dengan tergugat setelah itu? Setelah pemungutan suara, tergugat masih melakukan komunikasi dengan saya, menanyakan apakah masih ada uang yang bisa dipergunakan, dan saya bilang sudah tidak ada lagi uang yang bisa dipergunakan. Apakah dampak yang Anda rasakan karena permasalahan? Apakah ada dampak yang Anda rasakan dari permasalahan ini, saudara saksi? Ada yang mulia, dampak yang kami rasakan yaitu usaha kami tidak dapat berjalan dengan baik yang mengakibatkan mobil kami jual. Apakah Anda pernah melihat kwitansi ini, saudara saksi? Saksi lihat sini. Apakah Anda pernah melihat kwitansi ini? Iya yang mulia, saya pernah melihat kwitansi tersebut di rumah saya. Baik. Berdasarkan pasal 90 ayat 1, pertanyaan kepada saksi harus diajukan melalui hakim ketua. Akan tetapi dalam persidangan kali ini, pertanyaan kepada saksi dapat diajukan langsung tanpa melalui hakim ketua. Namun apabila pertanyaan yang diajukan tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan terkesan mengulang-ulang pertanyaan, maka hakim ketua akan menghentikan pertanyaan dan meminta untuk mengganti pertanyaan. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan ajukan. Baik. Saksi. Baik, terima kasih Ketua.
Apakah Anda tahu siapa yang memberikan kwitansi ini? Iya, saya tahu. Itu pemberinya adalah penggugat. Tergugat siapa? Kenapa dalam kwitansi ini tidak dicantumkan nama pemberinya? Karena saya begitu akrab dengan tergugat dan juga tingkat kepercayaan penggugat begitu besar kepada tergugat, jadi tidak dicantumkan namanya. Cukup Hakim Ketua. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda ingin bertanya kepada saudara saksi satu? Ada yang mulia. Silakan ajukan. Terima kasih yang mulia. Bisa Anda ceritakan secara rinci proses peminjaman uang tersebut? Baik yang mulia, saat itu tergugat mendatangi rumah saya pada malam hari yang tanggal dan harinya saya lupa. Uang sebesar 150 juta rupiah. Sudah akan tetapi istri saya yakni penggugat belum mau memberikan uang tersebut karena tidak ada kwitansi. Kemudian esoknya tergugat datang kembali. Saudara saksi untuk masyarakat Anda. Tidak perlu jelaskan yang tadi Anda katakan saja. Kemudian esoknya tergugat datang kembali untuk meminta kepastian tentang pinjaman tersebut. Setelah itu, saudara Radiansyah Sudarso menulis kwitansi lalu memberikan kepada tergugat yang sementara lagi kampanye untuk pemilihan wali kota. Setelah tergugat mendatangi kwitansi tersebut, lalu saudara Radiansyah Sudarso kembali dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saya. Keesokan harinya uang tersebut saya dan penggugat serahkan kepada tergugat dengan disahkan oleh saudara Muhammad Ramdhani Abu Bakar, mertua saya sebagai tergugat sendiri. Apakah semua pinjaman tergugat dibicarakan dalam waktu yang sama? Ia pembicaraan pinjaman uang sebesar 200 juta rupiah dan uang sebesar 50 juta rupiah dibicarakan dalam waktu yang sama. Cukup yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat bagaimana? Ada yang ingin Anda tanyakan kepada saksi Anda? Tidak ada yang mulia. Baik. Hakim Anggota 2, masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup mulia. Baiklah, saudara saksi 1, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan untuk saudara kembali ke kursi belakang. Terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin Anda tanggapi dari keterangan saksi Anda? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi penggugat? Benar yang mulia, kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan akhir nanti. Baiklah. Panitera, silakan hadirkan saksi 2 di ruang sidang. Petugas hadirkan saksi ke ruang sidang. Silakan duduk di sini. Saudara saksi 2, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia.
saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pinjaman meminjam uang antara penggugat dan dengan tergugat. Apakah saudara mengetahui kepada siapa saja tergugat meminjam uang? Tergugat meminjam uang kepada ketiga orang antara lain yaitu penggugat saudara Budi Lim dan saudari Deni Laus. Kapan tergugat melakukan pinjam meminjam tersebut? Kejadian pinjam meminjam tersebut. Saudara saksi mohon untuk memperbesar suara Anda dan memperjelas keterangan Anda. Baik Yang Mulia. Kejadian pinjam meminjam tersebut saya lupa tanggal dan harinya. Akan tetapi saya ingat pada saat itu menjelang pilkada bertempat di rumah penggugat di lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga 2. Bisa diceritakan secara rinci yang Anda ketahui tentang pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak tergugat? Sebelumnya saya dihubungi oleh tergugat dengan maksud untuk mencari beberapa orang kontraktor untuk mencari pinjaman. Lalu saya menghubungi saudara Sayudi untuk melakukan pinjaman. Kemudian saudara Sayudi menyampaikan kepada saya bahwa terkait pinjaman semua itu harus berurusan dengan penggugat yang merupakan istri saudara Sayudi. Kemudian saya menghubungi kembali tergugat bahwa besok pagi kita akan mengadakan pertemuan kembali tergugat terkait pinjaman uang yang begitu banyak, sehingga saya akan mempertemukan pihak-pihak tertentu yakni saudara Sayudi dan penggugat serta tergugat dengan saudara Asgar Saleh dan Saleh yang merupakan pasangan calon pilkada. Saat itu saya ikut juga hadir di dalam pertemuan tersebut. Kemudian tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur kami membahas tentang pinjaman meminjam. Lalu saya menyampaikan kepada tergugat bahwa berapa yang harus diusahakan oleh penggugat terkait pinjaman uang tersebut. Lalu tergugat menanyakan kepada saya bahwa kalau pelaksanaan pemilihan wali kota kali ini membutuhkan anggaran berapa. Lalu saya dan saudara Asgar Saleh sebutkan bahwa pengalaman pilkada sebelumnya pelaksanaannya membutuhkan biaya dengan angka sekian, dan kami juga sampaikan kalau pemilihan wali kota sekarang ini membutuhkan biaya dengan angka 1 miliar. Mendengar hal tersebut, lalu tergugat menyiapkan 500 juta dengan meminta bantu penggugat untuk mencairkan pinjaman sebesar 500 juta. Akan tetapi pada pelaksanaannya anggaran yang direncanakan sebesar 500 juta hanya didapati pinjaman sebesar 350 juta. Kemudian malamnya saya kembali menghubungi tergugat dan menanyakan bahwa anggaran sebesar 350 juta telah ada. Tinggal menunggu kwitansi sebagai bukti pinjaman, dan saya menghubungi tergugat. Akan tetapi pada malam itu tergugat sedang berkampanye di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate. Kwitansi tersebut ke tempat tergugat sedang kampanye tersebut. Lalu saya membawa 2 lembar kwitansi tersebut dan langsung ditandatangani oleh tergugat. Baik. Atas saudara saksi, atas nama siapa dan berapa nominal uang dalam kwitansi tersebut yang Anda ketahui? 2 lembar kwitansi tersebut atas nama penggugat serta atas nama saudara Budi Lim dan saudari Deni Laus, dengan rincian 1 lembar kwitansi atas nama penggugat senilai 150 juta dan 1 lembar kwitansi senilai 70 juta dan 130 juta atas nama saudara Budi Lim dan saudari Deni Laus. Saudara saksi, apakah dalam kwitansi tersebut ada nama penggugat? Saya lupa dalam kwitansi tersebut ada nama penggugat atau tidak. Saat Anda menyerahkan kwitansi tersebut, apakah Anda membawa serta uangnya, saudara saksi? Benar Yang Mulia, penyerahan kwitansi tersebut disertai uang kas. Saat itu saya membawa uang tersebut kepada tergugat dan akan tetapi tergugat mengatakan uang tersebut dititipkan saja di rumahnya. Penggugat baru nanti dibagi per kelurahan dan itu merupakan perintahnya tergugat saat itu. Berapa banyak uang yang Anda titipkan di rumah penggugat saat itu? Saya bersama dengan penggugat dibantu oleh Sayudi menghitung uang tersebut ketika dititipkan di rumahnya penggugat, yaitu sebesar 350 juta. Siapa yang membagikan uang tersebut di setiap kelurahan? Saya membagikan
uang nilai 350 juta tersebut yang mulia. Selain itu, apa tergugat masih sering menghubungi Anda? Keesokan harinya pada saat pelaksanaan pemilihan, yang mulia, tergugat memanggil saya dan saudara Sayudi, menanyakan apakah uang tersebut masih ada, dan saya laporkan kepada tergugat bahwa uang tersebut sudah terbagi habis. Dan pada saat itu tergugat meminta bantu kepada saudara Sayudi untuk mencari tambahan uang pinjaman. Lalu hari itu saudara Sayudi mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa menambah pinjaman lagi karena sudah susah untuk mencari pinjaman. Saudara saksi, uang yang dibagikan oleh Anda merupakan uang milik siapa yang? Uang yang telah dibagikan oleh saya merupakan uang milik tergugat yang mulia. Saudara saksi, apakah tergugat menang pemilihan wali kota pada saat itu? Pada saat itu tergugat tidak memenangkan pemilihan wali kota tersebut yang mulia. Bagaimana dengan pembayaran pinjaman yang dilakukan tergugat kepada penggugat, Saudara Budi Lim dan Saudara Reni Lau setelah ini? Tergugat sampaikan kepada saya dan penggugat untuk menunggu pencairan terkait dengan pengadaan mobiler dan pekerjaan penimbunan di kota Ternate. Dan untuk uang pinjaman milik saudara Budi Lim dan saudari Reni Lau saya tidak tahu. Berapa sisa pinjaman tergugat kepada penggugat, Saudara Lim dan Saudara Reni Lau yang Anda ketahui? Yang saya tahu, tergugat telah membayarkan uang pinjaman kepada penggugat sebesar 50 juta sehingga sisa uang penggugat kepada tergugat sebesar 100 juta. Sedangkan terkait dengan pinjaman kepada saudara Budi Lim dan saudari Reni Lau saya tidak tahu yang mulia. Baik, saudara saksi, terkait hal tersebut apa Anda sudah menghubungi saudara tergugat? Saya sudah berulang kali berkomunikasi dengan tergugat terkait hal tersebut, akan tetapi tergugat sedang berada di luar daerah hingga tergugat tidak dapat dihubungi yang mulia. Apakah Anda tahu aset yang dimiliki tergugat di kota Ternate? Saya tidak tahu apakah tergugat mempunyai aset di kota Ternate atau tidak. Apakah Anda tahu tulisan siapa yang terdapat di kwitansi ini, saudara saksi? Dua kwitansi tersebut merupakan tulisan dan atau ditulis oleh tergugat sendiri yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda menyaksikan secara langsung saat tergugat menulisnya dalam kwitansi? Pada saat itu yang mulia tergugat yang mencantumkan nilai pinjaman 150 juta tersebut sebagai pinjaman tergugat kepada penggugat yang saat itu tergugat sedang kampanye di Kelurahan Salahuddin. Karena pada saat itu saya sendiri yang menyaksikan tergugat menulis nilai pinjaman tersebut. Setelah itu, 2 lembar kwitansi tersebut langsung diserahkan kepada saya dan saya menyerahkan kwitansi tersebut kepada penggugat yang mulia. Kapan penyerahan uang senilai 350 juta dilakukan? Penyerahan uang senilai 350 juta diserahkan sekaligus pada hari itu yang mulia. Apakah saudara Budi Lim dan saudara Reni Laus hadir pada saat itu, saudara saksi? Tidak yang mulia, saudara Budi Lim dan saudari Reni Laus tidak ada pada saat penyerahan uang senilai 350 juta. Kapan tepatnya uang itu diserahkan? Seingat saya, uang senilai 350 juta diserahkan pada bulan Desember 2020 yang mulia. Saudara saksi, pada saat itu uang yang dipinjamkan oleh saudara Budi Lim dan saudari Reni Laus ada di mana? Saat itu uang senilai 200 juta dari saudara Budi Lim dan saudari Reni Laus juga sudah ada di rumah penggugat yang mulia. Apakah pada saat itu tergugat juga turut menyaksikan penyerahan uang senilai 350 juta tersebut? Iya yang mulia, tergugat juga ada ketika penyerahan uang senilai 350 juta. Karena pada saat penghitungan uang tersebut juga disaksikan oleh tergugat sendiri, di mana uang tersebut setelah dihitung pas sebesar 350 juta yang mulia. Saudara saksi, apa Anda mempunyai catatan terkait pembagian uang tersebut? Iya yang mulia,
Saya juga mempunyai catatan terkait pembagian uang tersebut dan catatan tersebut sudah diserahkan kepada tergugat. Apa uang tersebut pada saat itu langsung habis dibagikan atau bagaimana saudara saksi? Pada saat itu yang mulia tergugat menyampaikan kepada saya atau saja uang tersebut akan tetapi tergugat mengetahui jumlah uang dan tergugat menyampaikan kepada saya sisakan uang sebesar 50 juta rupiah untuk kelurahan Kampung Pisang yang mulia. Apakah Anda mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat? Setahu saya Silakan. Ah. Lanjut. maaf yang mulia, Ya. penggugat adalah seorang pebisnis. Saya mengatakan demikian karena saya tahu dan saya cukup dekat dengan suami penggugat yang mulia. Apa Anda tahu nama penerima dari kwitansi senilai 150 juta? Setahu saya kwitansi senilai 150 juta tersebut ada nama penerima kwitansi tersebut yaitu Saskia Dinar yang mulia. Apa bukti penggunaan anggaran tersebut juga ditandatangani? Bukti penggunaan anggaran tersebut tidak ditandatangani, hanya berupa catatan saja yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara Sahyudi Esmadi juga turut terlibat dalam pemilihan wali kota? Tidak yang mulia, saudara Sahyudi Esmadi tidak terlibat di dalam pemilihan wali kota. Siapa yang mengatur keuangan dalam tim sukses tergugat? Ada bendahara di dalam tim sukses tergugat yang mulia bernama saudara Windy Clara yang merupakan keponakan tergugat yang mulia. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, kepada hakim anggota 2 bagaimana? Ada Ada yang mulia. pertanyaan? Silakan ajukan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah Anda adalah ketua tim strategis dari tergugat? Benar yang mulia, saya ditunjuk sebagai ketua tim strategis tanpa disertai dengan surat keputusan. Baik. Dari siapa saja yang termasuk dalam tim strategis tersebut? Hanya saya sendiri di dalam tim strategis tersebut dengan dibantu oleh saudara Asgar Salim yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi dari penggugat? Saya rasa cukup yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Bagaimana dengan hakim kedua? Saya juga merasa cukup untuk pemeriksaan saksi hari ini. Baik, saudara saksi 2, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silahkan Anda kembali ke kursi belakang. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan saksi Anda? Semua keterangan saksi kami anggap benar yang mulia dan dapat kami terima. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Ada yang ingin Anda tanggapi dari keterangan saksi penggugat? Benar yang mulia, kami akan menanggapinya bersama dengan keputusan terjadi. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah para saksi Anda siap untuk dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Panitra, hadirkan saksi ke ruang sidang. Petugas hadirkan saksi dari pihak tergugat ke ruang sidang. Untuk para saksi, silakan duduk di kursi masing-masing yang telah disediakan. Baiklah, yang pertama kali dimintai keterangan adalah saksi 1. Apakah saksi 1, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Saudara saksi 1, silakan maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Silakan kembali ke tempat.
Selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Binti Clara Sudirman yang mulia. Umur? 20 tahun. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Islam. Alamat? Hukum. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar saya mengenal para pihak. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan semenda? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Ada yang mulia. Baiklah, selanjutnya kepada saudara saksi 2. Apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Saudara saksi 2, silakan maju untuk menunjukkan alat pengenalan saudara. Baik, silakan kembali ke tempat. Baiklah, sebelumnya saudara saksi 2 saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Nama lengkap? Sinta Kader, Umur? 20 tahun. Pekerjaan? Advokat. Agama? Islam. Alamat? Ramona. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar saya mengenal para pihak. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan semenda? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk itu saudara saksi 3, apakah Anda dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Saudara saksi 3 silakan maju untuk menunjukkan tanda pengenal Anda. Baik yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Untuk saksi 3, saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Nama lengkap? Safira Rizka yang mulia. Umur? 20 tahun. Pekerjaan? Pegawai negeri sipil. Agama? Islam. Alamat? Akibatnya yang mulia. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar, saya mengenal para pihak yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan semenda? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Ada yang mulia. Selanjutnya saudara saksi 4, apakah Anda sehat pada hari ini? Sehat yang mulia. Siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan tanda pengenalan Anda. Silakan kembali ke tempat. Saudara saksi 4, saya terlebih dahulu akan memeriksa identitas Anda. Nama lengkap Anda? Safira Rizka. Umur? 20 tahun. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Islam. Alamat? Rafael. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar saya mengenal para pihak. Apakah Anda memiliki hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan semenda? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Ada yang mulia. Baiklah, saudara para saksi, apakah bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Bersedia yang mulia. Saudara para saksi, silakan saudara berdiri. Petugas sidang mohon untuk dibantu melakukan pengambilan sumpah. Hakim anggota 2 silakan. Baik, Hakim Ridwan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, kepada para saksi silakan duduk. Para saksi, tadi saudara telah disumpah
maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 242 ayat 2 KUHP. Karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah para saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi 1. Kepada saksi lainnya silakan untuk menunggu di luar. Petugas sidang mohon untuk diarahkan. Baik, saudara saksi 1, apakah Anda mengerti kenapa Anda dihadirkan pada persidangan kali ini? Mengerti Yang Mulia, saya dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pembuatan istri mantan Kepala Kades PU Saskia Dinar sebagai penggugat kepada tergugat perihal pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah. Apa saja yang Anda ketahui perihal pinjaman tersebut? Saya mengetahui pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah tersebut ketika saya sedang duduk bersama tergugat dan saudara Dahlan Umagapi yang merupakan koordinator pemenang tergugat sebagai calon wali kota Ternate. Saat itu saya mendengar ada telepon dari saudara Radiansa Sudarso menghubungi tergugat dan mengatakan jika uang kurang. Oleh karena itu, kita melakukan pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah kepada penggugat. Baik, saudara saksi, di mana Anda mendengar tentang pinjaman tersebut? Saat itu saya mendengarnya di kediaman tergugat yang beralamat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate, Tengah Kota Ternate. Bagaimana bisa pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat itu terjadi? Begini Yang Mulia, waktu itu saksi Radiansa Sudarso diperintahkan oleh saudara Sahyude S. Mahdi selaku Kadis PU saat itu untuk menyampaikan terkait kekurangan uang, jadi mereka melakukan pinjaman uang kepada saudara saksi Sahyude S. Mahdi yaitu penggugat. Apakah Anda mengetahui hubungan saksi Sahyude S. Mahdi dengan tergugat? Hubungan antara saudara Sahyude S. Mahdi dengan tergugat adalah sebagai mitra kerja karena sebelumnya saudara Sahyude S. Mahdi sebagai Kades PU dan tergugat adalah seorang kontraktor. Saudara saksi, apakah Anda selaku bendahara tim penanganan tergugat pernah diperintahkan oleh tergugat untuk mengambil uang dari saudara Sahyude S. Mahdi? Benar, saya selaku bendahara tim pemenang tergugat pernah diperintahkan oleh tergugat untuk mengambil uang kepada saudara Sahyude S. Mahdi yang pertama sebesar 5 juta rupiah, yang kedua sebesar 3 juta rupiah, yang ketiga sebesar 1.500.000 rupiah, dan keempat sebesar 5 juta rupiah. Jadi total keseluruhan pengambilan uang 14.500.000 rupiah. Bagaimana dengan pinjaman sebesar 50 juta rupiah yang telah diserahkan oleh saudara Radiansa Sudarso kepada Anda? Uang pinjaman sebesar 50 juta rupiah yang disampaikan oleh saudara Radiansa Sudarso tidak pernah diserahkan kepada saya selaku bendahara tim pemenang tergugat. Perlu saya sampaikan bahwa ketika saya menjabat bendahara tim pemenang tergugat Reynal Apriansa Alting, saya tidak pernah melihat 5 juta rupiah tersebut. Saudara saksi, 5 juta atau 50 juta rupiah? Sepengetahuan saya, uang sebesar 5 juta rupiah telah dikembalikan oleh tergugat melalui saya dan telah saya serahkan kepada pengacara tergugat saat itu, yaitu saudara Sinta Kader sebesar 30 juta rupiah dan sisanya 20 juta rupiah sudah ditransfer oleh tergugat. Oke. Bagaimana dengan pinjaman? Lalu bagaimana dengan uang sebesar 50 juta rupiah tersebut terkait pengembalian pinjaman sebesar 50 juta? Apakah Anda mengetahui hal tersebut atau tidak? Iya, Yang Mulia. Sebelumnya saudara Radiansa Sudarso menghubungi tergugat terkait pengembalian pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada surat somasi tergugat kepada tergugat. Setelah itu tergugat langsung mengembalikan uang tersebut kepada tergugat. Oke.
Apakah benar saksi Radiansa Sudarso termasuk dalam tim kampanye tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saudara Radiansa Sudarso tidak masuk di dalam tim kampanye maupun tim pemenang tergugat ketika pilkada. Saudara saksi, apa Anda mengetahui terkait hutang tergugat pada penggugat sebesar 150 juta? Bahwa untuk hutang tergugat Reynal Apriansa Alting sebesar 150 juta rupiah, saya hanya pernah melihat kwitansi saja. Baiklah, Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan ajukan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah ada surat keputusan yang menunjukkan bahwa Anda itu bendahara dari tim pemenang tergugat? Tidak ada surat keputusan penunjukan saya selaku bendahara tim pemenangnya tergugat, Yang Mulia. Saudara saksi, lantas apa saja tugas Anda selaku bendahara tim tergugat? Tugas saya selaku bendahara tim pemenang tergugat antara lain melakukan pengeluaran terkait kebutuhan tim, contohnya pengeluaran posko, kebutuhan operasional tim, dan semua sumber anggaran yang berasal dari tergugat. Baik, saya rasa cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan terkait saksi tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 1, masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Karena saya rasa cukup, Hakim Ketua. Baiklah, saudara saksi, untuk sementara keterangan Anda dianggap cukup. Silakan Anda kembali ke kursi belakang. Baik, Yang Mulia. Baiklah, Panitra silakan hadirkan saksi berikutnya. Petugas hadirkan saksi ke ruang sidang. Saudara saksi 2, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti, Yang Mulia. Saya dihadirkan pada persidangan siang ini sehubungan dengan pinjam-meminjam uang antara penggugat dengan tergugat. Apakah benar saudara sebelumnya merupakan kuasa hukum dari tergugat? Benar, pada awalnya saya pernah dimintai oleh tergugat sebagai kuasa hukumnya. Sampai ketika perkara gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate, akan tetapi saya mengundurkan diri karena antara penggugat dan tergugat merupakan pihak yang dikenal baik oleh saya. Baik, apa yang Anda ketahui terkait permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Terkait perkara antara penggugat dan tergugat, yang saya tahu awalnya antara saudara Sahyudi S. Mahdi dengan tergugat. Namun saya baru tahu ketika ada somasi yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat melalui saya. Lalu saya diperintahkan oleh tergugat untuk menjawab somasi tersebut, menyatakan bahwa tergugat tidak pernah ada hubungan dengan penggugat, akan tetapi tergugat mempunyai hubungan dengan saudara Sahyudi S. Mahdi sebagai penggugat. Namun karena penggugat menyatakan bahwa itu merupakan uang penggugat, oleh karena itu saya mencoba berkonsultasi dengan tergugat dan bertanya apakah hutang dengan penggugat atau apakah ada hutang dengan penggugat atau tidak. Lalu tergugat menyatakan ada pinjaman atas inisiatif saudara Sahyudi S. Mahdi terkait penandatanganan 2 kwitansi. Lalu saya kembali bertanya uang tersebut di mana. Lalu tergugat menjawab uang tersebut diserahkan ke mereka terkait dengan persoalan di hari H pemilihan kepala daerah tersebut. Lalu ketika somasi kedua yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat, saya mendesak tergugat karena terkait dengan kepercayaan publik yang menyangkut harga diri tergugat, mau membayar karena tergugat tahu uang pinjaman yang dikonfirmasi lewat telepon oleh saksi Radiansa Sudarso kepada tergugat hanya sebesar 50 juta rupiah, sehingga melalui saya uang tersebut dikembalikan kepada penggugat. Baik, bagaimana Anda melakukan pengembalian uang tersebut? Melalui apa?
uang sebesar 50 juta rupiah dikembalikan dengan cara sebesar 30 juta rupiah diantar oleh saudara Windy Clara Sudirman dan sisanya 20 juta rupiah ditransfer ke rekening suami saya lalu ditransfer kembali ke rekening penggugat. Perihal dua kwitansi tanpa nama dan tanggal yang telah ditandatangani tergugat, apakah Anda mengetahui tentang itu? Saya tahu yang mulia. Tergugat menyatakan bahwa pada hari H Pilkada tahun 2020 tergugat sangat membutuhkan uang sehingga ada inisiatif untuk mencari uang pinjaman dari luar atau dari pihak ketiga. Sehingga saat itu melalui saudara Sayudi Esmadi didapatkan pinjaman tersebut yang ditandatangani dua kwitansi tersebut tanpa nama dan tanpa tanggal. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 2? Ada penuntut? Silakan ajukan. Terima kasih. Pada saksi, apakah Anda mengetahui perihal dua kwitansi sebesar 350 juta Terkait dua kwitansi yang diperlihatkan di persidangan, saya pernah bertanya kepada saudara Sayudi Esmadi, uang itu kemana? Dan saudara Sayudi Esmadi menjawab bahwa uang tersebut sudah dibagikan ke tim-tim. Karena saat itu saya termasuk kuasa hukum tergugat, makanya saya mencoba untuk mencari tahu, namun karena kesibukan saya tidak sempat mencari tahu. Namun pada awal tahun 2021, saya ditunjukkan daftar oleh tergugat di kediamannya. Disitulah saya melihat daftar dan di dalam daftar tersebut saya melihat ada pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh saudara Radiansa Sudarso. Kemudian saya bertanya kepada tergugat, ini yang dipinjam siapa? Lalu tergugat menjawab, tergugat tidak ada hubungan dengan saudara Radiansa Sudarso. Karena tergugat hanya ada hubungan dengan Sayudi Esmadi. Karena berpikir saudara Sayudi Esmadi adalah teman kecil saya dan tergugat merupakan bagian dari orang tua saya, maka saya mencoba memediasi mereka dan mendesak tergugat untuk menggantikan uang pinjam tersebut. Saat itu tergugat dengan berat hati ingin membayar, akan tetapi dengan cara mencicil selama 2 tahun. Karena pikir tergugat bahwa uang tersebut tidak pernah dilihat dan tidak ada pertanggungjawaban atas pemakaian uang tersebut. Lalu saya kembali menyampaikan hal tersebut kepada penggugat dan saudara Sayudi Esmadi. Akan tetapi mereka keberatan sebab mereka ingin mau uang sebesar sesuai dengan 2 kwitansi yang telah dikeluarkan oleh tergugat. Sedangkan berdasarkan keterangan tergugat, kwitansi yang dikeluarkan tanpa nama dan tanpa tanggal merupakan jaminan pinjaman kepada 2 pengusaha, yaitu saudara Budilim sebesar 150 juta dan saudari Rani Laos sebesar 200 juta. Sebagai jaminan di mana untuk saudara Budilim sudah diganti atau dikembalikan setengah dari pinjaman, dan untuk pinjaman kepada saudari Reni Laos sudah diganti semuanya dengan jalan menyewa alat berat kepunyaan tergugat. Baik. Apakah Anda mengetahui perihal kwitansi yang sebesar 150 juta? Iya yang mulia, saya melihat kwitansi sebesar 150 juta karena ditunjukkan oleh saudara Sayudi Esmadi. Kemudian dia juga menceritakan bahwa saat itu kwitansi sebesar 150 juta merupakan jaminan tergugat untuk pembiayaan pemilihan pilkada. Cukup, betul. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2 dan 1, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saya juga rasa cukup. Baiklah, saudara saksi 2, untuk sementara keterangan saudara saya rasa cukup. Silakan untuk kembali ke kursi belakang. Terima kasih yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi saudara? Saya sudah menganggap benar yang mulia dan saya akan menerimanya. Baik.
Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi 2 tadi? Benar Yang Mulia, kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan di akhir nanti. Baiklah, Pak Ditra, tolong hadirkan saksi selanjutnya ke ruangan. Petugas, hadirkan saksi ke ruang sidang. Saudara saksi 3, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan di ruangan sidang pada hari ini? Saya mengerti Yang Mulia, saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan tentang piutang antara penggugat dan tergugat. Baik. Apa pekerjaan Anda ketika tergugat mencalonkan diri sebagai wali kota Ternate? Saya adalah koordinator tim pemenang tergugat di daerah pemilihan wilayah Kecamatan Ternate Selatan ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Ternate. Apakah Anda mengetahui pinjaman uang antara penggugat dengan tergugat? Mengenai pinjaman uang 50 juta, awalnya saya tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi pada hari ke-6 pilkada, saya datang dan berbicara dengan tergugat menanyakan uang karena waktu pencoblosan sudah dekat. Kemudian tergugat menyuruh saya untuk menghubungi saudara Radiansyah Sudarso. Kemudian saya menghubungi saudara Radiansyah Sudarso dan saksi Radiansyah Sudarso menyuruh saya dan teman-teman datang ke rumah makan Al-Hikmah samping rumah saudara Sahyudi S. Mahdi, dan saat bertemu kami duduk bersama dengan saudara Sahyudi S. Mahdi dan saudara Radiansyah Sudarso sambil minum kopi bersama mereka. Kemudian saya menanyakan bagaimana ini, hari H sudah dekat, semua orang sudah berteriak minta uang. Mereka bilang nanti di hari ketiga sore, dan saudara Radiansyah Sudarso bilang ke sana karena doi uang ada kurang jadi ada pinjam ke penggugat sebesar 50 juta rupiah. Baik, apa Anda sudah menerima uang tersebut dari penggugat? Pada hari ketiga sebelum pencoblosan, kami datang lagi menjumpai saudara Radiansyah Sudarso. Akan tetapi saudara Radiansyah Sudarso menyampaikan kepada kami bahwa uang yang rencananya dipinjam kepada penggugat belum cair. Oleh karena itu saya tidak pernah melihat atau menerima uang sebesar 50 juta rupiah tersebut. Apa Anda mengetahui kapan penggugat memberikan pinjaman uang tersebut kepada saksi Radiansyah Sudarso? Saya tidak tahu Yang Mulia, apakah penggugat sudah memberikan pinjaman uang kepada saudara Radiansyah Sudarso atau belum. Dan hingga pada hari pertama, malam pertama sekitar pukul 2 sampai dengan 3 WIB kami tidak pernah diberikan uang oleh saudara Sahyudi S. Mahdi maupun saudara Radiansyah Sudarso. Apakah saudara saksi Anda tahu uang siapa yang dipinjam oleh saudara Radiansyah Sudarso? Saya tidak tahu Yang Mulia, apakah uang yang dipinjam oleh saudara Radiansyah Sudarso tersebut adalah uang saudara Sahyudi S. Mahdi atau penggugat. Baik, saudara saksi, sebenarnya pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa? Uang yang dipinjam oleh saudara Radiansyah Sudarso tersebut akan diperuntukkan atau dipergunakan untuk modal kampanye tim sukses pemenangan tergugat Reynal Apriansyah Altin. Apa ada catatan penggunaan dana untuk kampanye tergugat? Tidak ada audit internal terhadap penggunaan dana kampanye dari tim sukses tergugat Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara Radiansyah Sudarso termasuk dalam tim pemenangan tergugat? Saudara Radiansyah Sudarso bukan sebagai tim pemenang tergugat karena saudara Radiansyah Sudarso adalah teman dari saudara Sahyudi S. Mahdi yang pada saat itu sebagai kepala Kadis PU Kota Ternate. Berapa besar dana yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan pemilihan tersebut? Sepengetahuan saya Yang Mulia, dana yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pemilihan tersebut sekitar 350 juta dan dana tersebut yang akan diusahakan oleh saudara Sahyudi S. Mahdi. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda pernah melihat bukti 2 kwitansi
sebesar 350 juta? Saya pernah melihat bukti 2 kwitansi sebesar 350 juta rupiah yang mulia ketika tergugat memperlihatkan bukti tersebut melalui handphone tergugat. Akan tetapi saya tidak mengetahui tujuan 2 kwitansi tersebut kepada siapa, dan ketika ditunjukkan oleh tergugat bukti 2 kwitansi tersebut tidak ada nama penerimaannya dan tanggal penerimaan di dalam kwitansi tersebut. Baik, apakah Anda mengetahui penggunaan dana oleh saudara Radiansyah Sudarso untuk membayar para pemilih? Anda melihatnya? Saya tidak tahu apakah saudara Radiansyah Sudarso mengeluarkan uang untuk membayar para pemilih atau tidak, Yang Mulia. Saya rasa cukup, Hakim Ketua. Baik. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Cukup, Hakim Ketua. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim Anggota 1 dan 2 masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ingin menanggapi pernyataan dari saksi Anda? Semua keterangan saya anggap benar dan saya terima. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Benar, Yang Mulia, kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan di akhir nanti. Baiklah saudara saksi 3, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara kembali ke kursi belakang. Baik, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, silakan hadirkan saksi berikutnya ke ruang sidang. Petugas hadirkan saksi ke ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengerti kenapa Anda dihadirkan pada persidangan hari ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah beban piutang antara penggugat dan tergugat. Bagaimana bisa Anda mengenal saudara tergugat? Saya kenal tergugat karena saya sering kerja proyeknya tergugat sebagai mandor proyek. Apa Anda mengetahui tentang hutang piutang antara tergugat dan penggugat? Saya mengetahui hutang tersebut dari saudara Radiansyah Sudarso pada saat pasca pemilihan kepala daerah. Waktu itu saudara Radiansyah Sudarso dan saudara Sinta Kader datang ke kediaman tergugat. Kebetulan pada saat itu tergugat sedang berada di Jayapura dan saya yang disuruh untuk menjaga rumah tergugat. Saat itu saudara Radiansyah Sudarso dan saudara Sinta Kader bertemu saya dan kami bercerita di samping teras rumah tergugat, dan saudara Radiansyah Sudarso mengatakan bahwa tergugat ada hutang ke penggugat sebesar 50 juta. Apa benar saudara Radiansyah Sudarso merupakan tim pemenang dari tergugat? Saudara Radiansyah Sudarso bukan merupakan tim pemenang tergugat, akan tetapi saudara Radiansyah Sudarso adalah orangnya saudara Sahyudi Esmahdi. Apakah Anda mengenal saudara penggugat? Apa penggugat termasuk dalam tim pemenangan tergugat? Ia Yang Mulia, penggugat merupakan istri dari saudara Sahyudi yang pada saat itu sebagai kepala dinas PU Kota Ternate, dan penggugat bukan merupakan tim pemenangan tergugat. Baik. Apa Anda mengetahui perihal 2 kwitansi sebesar 350 juta rupiah? Iya Yang Mulia, saya mengetahui ada 2 kwitansi tersebut yang sebesar 350 juta. Apa Anda melihat isi dari kedua kwitansi tersebut? Saat saya melihat 2 isi lembar kwitansi tersebut, tidak ada nama dan tidak ada tanggal. Yang saya lihat hanyalah nilai dan tanda tangan tergugat. Baik. Apakah Anda mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa? Iya Yang Mulia, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan di hari H pemilihan kepala daerah untuk kemenangan tergugat dan pasangannya. Lalu apa Anda mengetahui terkait pinjaman tergugat kepada saudara Budi Liem dan saudari Reni Laos? Sebagai tim internal tergugat, saya tidak pernah mengetahui atau melihat uang yang berasal dari saudara Budi Liem dan saudara Reni Laos sampai dengan hari H pemilihan kepala daerah. Yang Mulia.
Dan ketika saya bertanya kepada tergugat mengatakan bahwa yang menguasai uang tersebut adalah saudara Sahyudi, dan saya tidak mengetahui uang dari saudara Budilim dan saudari Reni Laus dipergunakan untuk apa oleh saudara Sahyudi. Baik. Saudara saksi, siapa bendahara dalam tim pemenangan tergugat? Yang menjadi bendahara dalam tim tersebut adalah tim Diklat yang mulia. Apakah Anda mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan tergugat selama kampanye? Saya tidak tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh tergugat selama pelaksanaan kampanye hingga pelaksanaan perundingan yang mulia. Apakah Anda pernah melihat saudara Radiansa Sudarso menemui tergugat di rumahnya? Saya tidak pernah melihat saudara Radiansa di rumah tergugat yang mulia. Apakah Anda mengetahui siapa saja yang dipercayakan mengurus dana kampanye tergugat? Selain bendahara tim, ada juga yang dipercayakan memegang uang dana kampanye, yaitu saudara Sahyudi. Namun saya tidak tahu apakah ada uang di tangan saudara Sahyudi atau tidak. Terkait pinjaman tergugat kepada saudara Budilim dan saudari Reni Laus, apakah sudah dibayarkan? Sepengetahuan saya sudah dibayarkan yang mulia. Apakah Anda mengetahui terkait pengembalian pinjaman tergugat pada penggugat yang sebesar 50 juta rupiah? Setahu saya uang 50 juta tersebut sudah dikembalikan oleh tergugat, merupakan pinjaman tersendiri yang ditagih oleh saudara Radiansa Sudarso atas perintah penggugat. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, saya rasa cukup. Baiklah. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi tergugat? Saya rasa cukup yang mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Kadang-kadang cukup ya, Ketua. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah Anda ingin menanggapi pernyataan dari saksi Anda? Semua keterangan saya anggap benar dan diterima. Baiklah, kepada saudara saksi, sementara keterangan saudara saya anggap cukup, silakan kembali ke kursi belakang. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ingin melengkapi pernyataan dari saudara saksi tergugat? Benar yang mulia, kami akan menanggapinya dengan kesimpulan di akhir nanti. Bagaimana dengan saudara saksi tergugat? Benar yang mulia, kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan akhir nanti. Baik. Baiklah, karena acara pembuktian telah selesai, maka persidangan yang akan datang adalah acara kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim memerintahkan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan yang akan datang. Kuasa hukum penggugat, apakah 1 minggu cukup untuk Anda menyiapkan kesimpulan Anda? Cukup yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan Anda? Cukup yang mulia. Baiklah. Panitra, 1 minggu yang akan datang pada tanggal berapa? Tanggal 2 Juli 2024 yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak dalam menyiapkan kesimpulannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Dan Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 1877-Perdata-E-2024-PN ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 Juli 2024. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.